Ku berdiam dekat Bapa, semakin indah, indah ku rasa. Aku dilayakkan untuk memuji Dia. Kudus, kuduslah Raja segala raja. Ku bernyanyi bagi Dia, korban terindah akan ku sembahkan. Pujianku naikkan, jiwaku bersorak. Aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. Ku bernyanyi bagi Dia, korban terindah akan ku sembahkan. Pujianku naikkan, jiwaku bersorak. Aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku temukan. Dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku temukan. Dalam hadirat-Nya ku temukan. Dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. Puji Tuhan. Saudara-saudara, kita bertemu kembali pada hari ini dan kami ingin mendorong saudara-saudara agar bisa tetap bersukacita di dalam suasana keterbatasan ya. Saudara-saudara, kita tetap bersukacita di dalam pengharapan bahwa semua ini akan bisa berakhir dan akan berakhir. Dan kita juga bersukacita di dalam pengharapan karena kita pasti bisa melewati fase ini. Dan kita saudara-saudara juga bisa bersukacita karena kita mendapatkan banyak hikmat dari peristiwa ini. Ya, banyak hikmat yang Tuhan berikan kepada kita, kepada saudara dan saya. Dan saudara-saudara kita semua bersyukur pada Tuhan bahwa di dalam situasi yang paling membatasi kita pun tetap Tuhan bekerja dan melakukan sesuatu. Kita juga tetap bisa bersukacita saudara-saudara oleh karena kita dilatih oleh Tuhan untuk menyesuaikan diri kita dalam situasi ini. Kita juga bersyukur pada Tuhan oleh karena kita mengalami perubahan. Ya, saudara-saudara, baik ke umat Tuhan, gereja Tuhan, kita semua diubahkan oleh Tuhan. Dan saudara-saudara, ini sebenarnya ada rahasia di dalamnya, di mana bukan hanya kita bertahan, ya, tetapi seperti yang mungkin saya pakai ungkapan conquering the giants, ya, mengalahkan raksasa, menaklukkan raksasa. Termasuk yang kita sebut sebagai social and physical distancing, yang kita anggap sangat membatasi, tetapi saudara-saudara itu untuk menolong kita dan menyelamatkan kita.
ya. Juga kalau kita bayangkan tentang virus, lalu kemudian stres, kekesalan hati karena tidak bisa lakukan kegiatan biasa. Saudara-saudara, ini seperti giants dan kita mau menaklukkan giants ini sekarang. Saudara-saudara, 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-18 berkata begini, ya, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara-saudara, situasi yang kita hadapi sekarang ini tidak usah dilawan, ya, jangan dilawan. Sebab waktu saudara melawannya, saudara membutuhkan energi yang sangat besar sekali, ya, dan itu akan sangat melelahkan kita. Jadi kita nggak usah lawan situasi yang kita hadapi ini, saudara-saudara, yang juga dihadapi oleh semua orang di dunia ini. Ya, sesuaikan diri kita, bikin kegiatan yang kreatif, bahkan saudara-saudara nikmati setiap meter dari rumah Anda yang selama ini barangkali kita abaikan. Nikmatilah seolah-olah seperti wisata. Ya, saudara-saudara, sangat menyenangkan sebenarnya kalau saudara bisa memiliki kerangka berpikir yang lebih detail, ya, tentang rumah yang selama ini tidak menjadi perhatian saudara dan saya. Syukuri saja keterbatasan kita, saudara-saudara, dan kita berterima kasih kepada Tuhan, ya, jikalau kita memperhatikan sekali lagi detail dari keterbatasan-keterbatasan kita. Percayalah bahwa selalu ada berkat Tuhan dalam segala situasi. Amin, saudara-saudara. Ya. Nah, bayangkan saudara-saudara bahwa misalnya kue yang ada di atas meja kita yang biasanya kita abaikan, saudara-saudara, tiba-tiba kita merasa itu seperti berkat Tuhan yang khusus bagi kita. Kita melihat keluarga kita dalam keadaan baik-baik, kita bersyukur pada Tuhan. Dan kita dalam keadaan sehat juga kita berterima kasih kepada Tuhan. Kalau kita bandingkan perjuangan dari orang-orang yang terjangkit penyakit COVID-19 ini, saudara-saudara, tidak mudah bagi mereka untuk melewatinya. Dan kita melihat perjuangan yang luar biasa. Ya, ada di antara mereka yang dalam fase yang ringan, yang bisa mereka lewati, tetapi cukup banyak juga yang fasenya itu berat. Dan untuk yang fasenya berat, saudara-saudara harus memakai ventilator dan seterusnya. Yang sebagian dari mereka juga tidak bisa melewatinya, saudara-saudara, tidak bisa bertahan, ya, meninggal dunia. Nah, jadi kalau kita sehat, saudara-saudara, kita bersyukur pada Tuhan, kita berterima kasih kepada Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita lolos dari bahaya setelah terjangkit oleh penyakit dan kita lolos, kita mesti lebih banyak lagi bersyukur kepada Tuhan. Karena sungguh Tuhan pasti punya maksud mengapa kita diloloskan dari bahaya. Saudara-saudara, bekerja dengan pembatasan-pembatasan yang ada, ya kita sesuaikan diri saja. Saya sendiri membantu diri, saudara-saudara, untuk menemukan apa-apa yang selama ini terabaikan, ya, dan berusaha untuk menikmati dengan rasa syukur untuk semua keadaan yang diizinkan oleh Tuhan yang harus kita hadapi. Saudara-saudara, rasa syukur itu didasari oleh banyak alasan, ya, dan di antara alasan untuk bersyukur itu di dalamnya ada rasa cukup, ya. Saudara-saudara, rasa cukup yang baik, ya, ada rasa cukup karena sehat, gitu, saudara-saudara. Ada rasa cukup oleh karena terlindung, ada rasa cukup oleh karena semua keadaan-keadaan kita ini atau semua famili kita dalam keadaan aman, ya, dalam keadaan baik-baik saja. Saudara-saudara, bayangkanlah jikalau orang hidup tanpa rasa cukup di dalam dirinya. Saudara-saudara, ya, bayangkan pemimpin usaha yang tidak bisa merasa cukup, ia akan mengorbankan kesehatannya sendiri, ya. Ia akan mengorbankan keluarganya juga, dan waktu-waktu yang lewat itu nggak akan pernah tergantikan. Ada orang yang begitu sibuk di dalam pekerjaannya sampai dia tidak memperhatikan bahwa anaknya sudah tumbuh besar, ya, punya pendirian, punya pandangan yang berbeda, dan waktu bercakap-cakap dengan ayahnya merasa bahwa ada yang beda sekali, ya, saudara-saudara. Perbedaan itu sebetulnya bisa teramati seandainya dia memiliki waktu yang lebih untuk mengamati pertumbuhan anaknya. Tetapi karena kesibukannya luar biasa sehingga pada waktu terjadi perjumpaan pandangan yang belum tentu sama, kemudian dia baru sadari bahwa ada yang terlewat. Tetapi apa yang terlewat itu tidak bisa diganti lagi. Saudara-saudara, sekali lagi bayangkanlah jikalau orang tidak punya rasa syukur seperti karyawan yang tidak merasa cukup di dalam dirinya, saudara-saudara.
Sama juga ya saudara-saudara, tentu saja kalau orang tidak merasa cukup di dalam dirinya akan sulit bersyukur. Dan saudara-saudara, apa sih yang timbul di dalam hati kalau orang kemudian merasa dirinya itu tidak cukup, ya, tidak cukup sesuatu, tidak punya sesuatu yang bisa dia syukuri. Saudara-saudara, biasanya timbul niat-niat yang gak benar, ya, timbul niat-niat yang kalau kita sebut sebagai merencanakan kejahatan, ya. Saudara-saudara, ini situasi kita, situasi yang serba complicated sekarang ini, tetapi melalui rasa syukur karena ada kecukupan, ya, ada perasaan cukup di dalam hati kita, maka kita tidak akan terperangkap di dalam pikiran-pikiran merencanakan sesuatu yang tidak baik atau tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, masa seperti ini adalah masa di mana semua orang punya masalah. Bukan hanya saudara yang punya masalah, semua orang punya masalah. Mulai dari orang yang mulai dari anak-anak sekolah, saudara-saudara, sampai kepada orang dewasa, mulai dari orang yang tidak punya apa-apa sampai kepada orang yang sangat kaya, punya masalah. Ya, orang yang tidak punya apa-apa merasa bahwa waduh, ya, anak-anaknya PHK, ya, lalu menghadapi situasi rumit bagaimana nanti ke depan. Saudara-saudara, tetapi orang-orang yang punya duit juga punya masalah yang besar. Tiba-tiba kekayaannya anjlok, saudara-saudara, mungkin karena saham, oleh karena pekerjaan yang harus terhenti dan seterusnya. Jadi setiap orang punya masalah, ya. Jadi bukan hanya saudara, bukan hanya saya. Itu sebabnya kita menghindari semua yang kita sebut tidak merasa cukup. Saudara-saudara, dalam keadaan begini, dalam keadaan situasi seperti ini, lebih baik kita mengembangkan rasa cukup dan bersyukur pada Tuhan. Dan saudara-saudara, kita betul-betul ditolong oleh Tuhan untuk menghindari pikiran-pikiran yang tidak baik dan pikiran yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dalam hal kecil maupun hal yang besar, saudara-saudara, rasa cukup itu akan menolong kita. Nah, di dalam Alkitab, banyak contoh orang yang tidak bersyukur, dan karena tidak bersyukur, saudara-saudara, maka terperangkap kepada tindakan dan rencana, ya, rencana yang tidak berkenan, rencana yang jahat. Dan salah satu orang, saudara-saudara, yang harus akhirnya dijelaskan oleh Musa tentang kekeliruan dan kesalahan dia di mana oleh karena tersangkut dengan atau terkait dengan rasa syukur, saudara-saudara, itu adalah Korah. Ya, saya akan bacakan dari Bilangan pasal yang ke-16 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-4. Korah bin Yizar bin Kehat bin Lewi beserta Datan dan Abiram anak-anak Eliab dan On bin Pelet, ketiganya orang Ruben, mengajak orang-orang untuk memberontak melawan Musa. Beserta 250 orang Israel, pemimpin-pemimpin umat itu, yaitu orang-orang yang dipilih oleh rapat, semuanya orang-orang yang kenamaan. Nah, sampai di sini dulu, saudara-saudara. Saya bisa bayangkan betapa menjengkelkannya situasi yang dihadapi oleh Musa dan Harun. Karena dalam saat di mana mereka harus berhadapan dengan berbagai tantangan, lalu muncullah sesuatu, saudara-saudara. Dan ini munculnya dari dalam jalur sukunya sendiri, yaitu dari suku Lewi. Ya, di antara ketiga anak Lewi itu dari salah satu anak, ya, bukan jalurnya Harun, saudara-saudara, tetapi jalur dari bukan dari Gerson tetapi dari Kehat. Nah, yang dari jalur Kehat ini, saudara-saudara, yaitu Korah, tetapi masih sama-sama dari suku Lewi. Saudara-saudara, muncul semacam komplain, dan komplain ini ditambah lagi dengan komplain dari orang-orang lainnya, ya. Saudara-saudara, dari Datan dan Abiram dari suku Ruben yang komplain juga karena ada sesuatu. Jadi komplain yang memiliki warna yang berbeda tetapi sangat merepotkan pada waktu itu. Dan saudara-saudara, dalam situasi di mana komplain itu diarahkan kepada Musa dan Harun, lalu Korah mengumpulkan 250 orang. Dan 250 orang ini, saudara-saudara, ya, ingat firman Allah katakan bahwa yang dikumpulkan adalah orang-orang kenamaan. Dan istilah dari orang-orang kenamaan, saudara-saudara, karena diduga bahwa Korah adalah orang yang hidupnya lumayan, ya, walaupun dia dari suku Lewi tetapi hidupnya itu lumayan, ya, kalau tidak dibilang kaya, saudara-saudara. Jadi dia punya peer group dia yang berasal dari orang-orang yang cukup berkelas dan kenamaan di kalangan orang Israel. Saya kira setiap kita bisa membayangkan as a leader, sebagai seorang pemimpin, saudara-saudara, kalau di dalam rumah Tuhan atau gereja, saudara-saudara, ya, timbul sesuatu dan terjadi kumpulan orang-orang yang
mungkin menentang sebuah keputusan atau oleh karena ingin mengajukan sebuah proposal yang berbeda, yang berlawanan dengan apa yang dipikirkan oleh seorang pemimpin rohani, saudara-saudara. Dan kali ini peristiwanya adalah ketika Musa dan Harun dihadapkan kepada kenyataan bahwa mereka harus memecahkan masalah, saudara-saudara, yang akhirnya Musa memakai beberapa cara tertentu. Dan diantaranya adalah menyadarkan Korah, saudara-saudara, tentang rasa syukur dan rasa cukup. Dan inilah yang ingin saya kemukakan kepada kita semua, saudara-saudara, belajar dari peristiwa ini, bahwa Tuhan punya maksud melalui kisah dari Korah ini, pemberontakan Korah. Saudara-saudara, sebelum saya lanjutkan, kita perlu ingat bahwa tidak semua anak-anak dan keturunan Korah itu binasa. Oleh karena saudara mengerti situasi ceritanya bahwa tanah terbelah, lalu kemudian Korah bersama dengan 250 orang yang bersama-sama dengan dia, saudara-saudara, kemudian ditelan oleh bumi. Ya, oleh karena firman Allah katakan, saudara-saudara, bahwa di antara mereka atau anak-anak Korah itu tidak mati semuanya, keturunan Korah tidak mati semuanya, dan keturunan dari Korah itu kemudian melayani, saudara-saudara, tetap di dalam kemah pertemuan, dan juga menjadi barisan dari para penyanyi. Termasuk saudara-saudara, nanti saudara akan lihat bahwa keturunan Korah menciptakan mazmur, ya. Dan saudara-saudara, sejumlah mazmur dituliskan oleh keturunan Korah. Jadi Tuhan itu penuh dengan kasih sayang dan anugerah, sehingga dia betul-betul menyeleksi siapakah yang harus menghadapi hukuman atau menghadapi konsekuensi dari tindakannya, dengan siapa yang tidak mendapatkan atau tidak perlu mendapatkan konsekuensi. Saudara-saudara, sebab pada ujung terakhirnya maka kita akan melihat bahwa keturunan Korah juga ternyata, saudara-saudara, menjadi bagian daripada tulisan di dalam kitab Mazmur. Bagian-bagian yang indah yang dituliskan dalam pasal-pasal tulisan mereka. Saudara-saudara, jadi kita melihat bahwa sebenarnya Tuhan menginginkan agar kita anak-anak Tuhan bisa memiliki semacam tindakan yang terukur dalam semua hal, saudara-saudara. Walaupun situasi kita kurang menguntungkan, walaupun situasi kita terasa berat. Tetapi jangan lupa, saudara-saudara, bahwa semuanya ini dihadapi oleh semua orang. Jadi apa yang kita rasakan ini dirasakan juga oleh semua orang. Beda kalau misalnya hanya saudara yang merasakannya, mungkin saudara berontak di dalam hati. Tetapi kalau seluruh dunia merasakannya, mengapa kita mesti komplain, saudara-saudara, sesuatu yang akhirnya toh kita akan bersama-sama melewatinya. Itu sebabnya jauh lebih baik kita mengembangkan rasa syukur karena cukup, saudara-saudara, apa yang ada pada kita ini. Dan kita bisa menahan diri kita dari berbagai pikiran dan tindakan yang bisa saja terencana menjadi tidak baik, saudara-saudara. Dan mengenai Datan dan Abiram di dalam firman Tuhan, oleh karena mereka bukanlah keturunan Lewi, tetapi mereka keturunan Ruben. Saudara-saudara, ini yang memicu kemarahan Musa juga, oleh karena dikatakan di dalam firman Allah, saudara-saudara, Bilangan pasal yang ke-16 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-14. Belum cukupkah bahwa engkau memimpin kami keluar dari suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya? Nah, saudara-saudara, perhatikan kata-kata ini, oleh karena janji Tuhan adalah menuntun orang-orang Israel keluar dari perbudakan Mesir menuju ke tanah perjanjian, saudara-saudara, yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Tetapi, saudara-saudara, Abiram dengan Datan ini membalik situasinya dan mengatakan begini, ya, lebih dari semua karya pembebasan Tuhan, mereka justru menilainya kesenangan yang mereka masih ingat pada waktu mereka berada di dalam perbudakan di Mesir. Sehingga mereka dalam perbandingan itu, saudara-saudara, mereka mengatakan bahwa belum cukupkah Musa, engkau memimpin kami keluar dari suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, untuk memimpin kami mati di padang gurun, sehingga masih juga engkau menjadikan dirimu Tuan atas kami. Saudara-saudara, Datan dan Abiram yang adalah keturunan Ruben ini, malah mereka berkata sebaliknya. Di dalam ayat yang ke-14 disebutkan begini, sungguh engkau tidak membawa kami ke negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ataupun memberikan kepada kami ladang-ladang dan kebun-kebun anggur sebagai milik pusaka. Nah, maksudnya begini, saudara-saudara, bahwa
Musa telah mengeluarkan mereka dari tempat yang berlimpah susu dan madunya dan dibawa ke padang gurun berhadapan dengan segala risiko. Nah, saudara-saudara, ini sangat berbeda sekali dan ini kalau boleh saya gambarkan adalah menista apa yang menjadi rencana Allah terhadap orang-orang Israel. Mereka lebih dikuasai oleh pikiran ketika mereka di dalam perbudakan, toh mereka masih nyaman, ya. Dibanding dengan kemerdekaan, tetapi banyak tantangan. Saudara-saudara, kita harus berpikir dengan cara pikir yang lebih baik di dalam mengikut Tuhan, saudara-saudara. Bahwa ketika kita berada bersama-sama dengan Tuhan, bukan berarti tantangan itu tidak ada. Tantangan ada. Tetapi karena kita dibebaskan dan dimerdekakan dari dosa, jangan pernah bermimpi untuk membandingkan diri kita waktu kita masih ada, masih belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita masih bisa melakukan segala sesuatunya, masih rasanya kok enak-enak saja bergaul dengan semua orang. Saudara-saudara, waktu kita ikut Tuhan kemudian terjadi sedikit keterbatasan, kita merasa bahwa ikut Tuhan kok agak sedikit banyak halangan dan seterusnya. Saudara-saudara, kita tidak bisa membandingkan kemerdekaan kita dengan apa yang dulu itu kita rasakan kemerdekaan dan kebebasan. Saudara-saudara, kita akan tetap berfokus bahwa kita sudah diselamatkan dari segala kesalahan dan dosa kita. Kita diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Kita bersyukur untuk semua itu dan semua kesulitan-kesulitan yang lain yang kita hadapi. Semua pasti, saudara-saudara, ada jadwalnya Tuhan. Tuhan pasti punya rencana. Tuhan pasti punya jadwal melepaskan kita. Dan ingat saudara-saudara, firman Allah juga mengatakan bahwa apapun yang kita alami itu tidak akan melebihi kekuatan kita. Ya, jadi segala pencobaan, tantangan yang kita hadapin ini tidak melebihi apa yang saudara dan saya bisa pikul. Jadi saudara-saudara, kalau kita melihat semua ini, maka apa yang terjadi kepada Datan dan Abiram adalah komplain mereka ini didasarkan sungguh-sungguh kepada ketidakpuasan menurut kriteria mereka. Saudara-saudara, saudara bisa bandingkan di antara reaksi Musa kepada Korah dengan reaksi Musa kepada Datan dan Abiram. Begitu Datan dan Abiram di dalam kedua ayat ini mengungkapkan perkataan mereka, saudara-saudara, dan didengar oleh Musa, maka marahlah Musa. Jadi jelas saudara-saudara, bagi Musa itu adalah hinaan kepada rancangan dan rencana Tuhan. Nah saudara-saudara, tentang Korah mari kita lihat, oleh karena nanti kematian mereka menjadi satu paket, tetapi saudara-saudara, terhadap Korah, caranya Musa menangani Korah adalah dengan dua hal yang dilakukannya. Saudara-saudara, yang pertama adalah Musa mempersilahkan Allah sendiri yang akan menunjukkannya mengenai siapa yang dipilih oleh Tuhan untuk melayani Tuhan di dalam kemah pertemuan. Sebab keputusan untuk menentukan dari keturunan Harun bukanlah keputusan Musa. It's the decision of God. Ini adalah keputusannya Tuhan. Dan untuk komplain terhadap keputusan Tuhan tersebut, biarlah Tuhan sendiri akan menentukannya. Saudara-saudara, di dalam Bilangan pasal yang ke-16 ayat 5-7 dikatakan, dan Musa berkata kepada Korah dan segenap kumpulannya, besok pagi Tuhan akan memberitahukan siapa kepunyaannya. Nah, saudara-saudara perhatikan bahwa ini persoalan ini dipecahkan dengan hitungan hari. Ya, jadi besok paginya harapannya adalah bahwa Tuhan akan langsung menunjukkan siapa yang akan dia pilih atau mengapa dia pilih, saudara-saudara, karena bersangkutan dengan kedaulatannya. Dan siapa yang kudus dan ia akan memperbolehkan orang itu mendekat kepadanya. Orang yang akan dipilihnya akan diperbolehkannya mendekat kepadanya. Perbuatlah begini, ambillah perbaraan, hai Korah dan kamu segenap kumpulannya. Ingat saudara-saudara, di samping Korah atau di belakang Korah ada 250 orang dari para pemimpin Israel yang kenamaan. Dan mereka sedang berdiri berhadapan dengan Musa dan Harun. Dan saudara-saudara, Musa kemudian berkata, bubuhlah api ke dalamnya dan taruhlah ukupan di atasnya di hadapan Tuhan pada esok hari. Dan orang yang akan dipilih Tuhan, dialah yang kudus. Cukuplah itu, hai orang-orang Lewi. Maksud Musa adalah, sudahlah kita nggak usah perpanjang lagi pembahasan ini, tapi biarlah Tuhan sendiri akan menentukannya. Baiklah, kalau kamu pingin coba yang namanya melayani sesuatu yang tidak disuruh oleh Tuhan, silakan ambil semua itu besok pagi. Ya, nanti kita akan hadapkan keturunan dari Harun ini dengan kamu Korah yang kamu inginkan sesuatu yang sebenarnya bukan bagian kamu. Ya, lalu nanti biarkan Tuhan sendiri akan menentukannya. Saudara-saudara, biasanya kita meminta Tuhan yang akan membuktikan atau menjadi hakim bagi kita,
itu dengan cara begini ya untuk zaman modern. Zaman dulu langsung hitungan hari kemudian Tuhan nyatakan, saudara-saudara, siapa yang dia pilih. Nah, saudara-saudara, kita di zaman modern ini kita memakai cara kalau kita katakan bahwa biarlah Tuhan yang menentukan nanti, biasanya kita merujuk kepada waktu yang akan dipakai oleh Tuhan atau kejadian di depan yang akan dipakai oleh Tuhan. Ya, Allah, saudara-saudara, memakai waktu untuk menunjukkan apa yang Dia maksudkan. Ya, Allah memakai waktu. Ya, percayalah saudara-saudara. Kalau kita berhadapan dengan situasi di mana saudara dan saya betul-betul tidak bisa membuktikan diri, oleh karena ini bersangkutan dengan sulit dipahami karena ini rancangan Tuhan, ya rencana Tuhan. Dan nanti kalau untuk mencari pembenarannya saudara-saudara, saudara tidak bisa mengatakan Tuhan datanglah sekarang lalu kemudian tunjukkanlah sesuatu dengan jari tanganmu bahwa inilah yang kau inginkan, itu tidak kau inginkan. Saudara-saudara, barangkali tidak dengan cara seperti itu, tetapi kita yakin bahwa Allah memakai waktu, saudara-saudara, untuk menunjukkan sesuatu. Ya, dan itu berarti saudara dan saya membutuhkan kesabaran. Kesabaran yang kita perlukan, saudara-saudara, itu tercermin dari perkataan pembalasan adalah miliknya Tuhan. Jadi kita tidak merancang sesuatu di dalam pikiran kita bukanlah inisiator dari sebuah hukuman. Saudara-saudara, oleh karena di dalam sistem keadilan Allah, saudara cukup menyerahkan segala sesuatu ke dalam tangan Tuhan dan biarlah waktu yang akan menunjukkannya. Saudara-saudara, Tuhan memakai waktu dan kejadian. Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat 17, saudara-saudara, ayat ini merefleksikan apa yang saya katakan. Karena dikatakan begini, berkatalah aku di dalam hati, Allah akan mengadili baik orang yang benar maupun yang tidak adil, karena untuk segala hal dan segala pekerjaan ada waktunya. Nah, saudara-saudara, jadi untuk hal seperti ini kita tidak usah bersikeras dengan Tuhan agar jadwalnya pembenaran Tuhan kepada kita akan lebih cepat lagi datangnya. Biarkan itu menjadi urusannya Tuhan. Dan saudara dan saya disuruh sabar dan tetap mengasihi dan tetap mengampuni dan tetap untuk memberkati mereka yang barangkali saudara-saudara tidak sepaham dengan kita. Oleh karena soal penunjukan Tuhan itu, Tuhan gunakan waktu nanti di depan. Ya, di depan nanti waktu akan dipakai oleh Tuhan untuk membuktikan siapa yang benar, siapa yang salah, atau siapa yang Tuhan tunjuk sesungguhnya. Yang kedua, saudara-saudara, barangkali kalau kita katakan bahwa kita meminta Tuhan saja yang akan menunjukkan, ya seperti Musa berhadapan dengan Korah, saudara-saudara, dengan yang sebenarnya adalah sepupunya, ya. Jadi saudara-saudara, sepupunya dengan barisan 250 orang, orang-orang kenaman yang pastilah dikenal juga oleh Musa dan semua dan Harun, saudara-saudara, maka situasinya memang sungguh tidak mudah. Tetapi Tuhan bisa memakai orang lain, saudara-saudara. Tuhan bisa memakai seseorang untuk mempertegas apa yang menjadi keputusannya, ya bagi kita atau bagi situasi kita, saudara-saudara. Kalau Allah bisa menggunakan waktu dan kejadian, saudara-saudara, hanya membutuhkan kesabaran dari saudara dan saya, maka ketahuilah bahwa Allah juga bisa memakai orang lain ya untuk menyatakan sesuatu. Saudara-saudara, berkali-kali ya di dalam hidup kita, ya waktu kita merasa kesulitan sekali untuk memposisikan diri kita atau meyakinkan orang, akhirnya Tuhan pakai orang lain. Ya, Tuhan pakai orang lain untuk meyakinkan bahwa apa yang kita putuskan, apa yang kita sarankan itu adalah yang paling baik. Saudara-saudara, jadi kita memakai atau kita melihat bahwa Allah itu memakai beberapa cara ya untuk membuat atau membela saudara atau memposisikan saudara sesuai dengan apa yang ditunjuknya. Bukan hanya Allah memakai orang lain, saudara-saudara, Allah memakai tangan orang lain juga. Yang saya katakan bukan hanya ucapan orang lain, tapi tangan orang lain ya untuk menggerakkan situasi, untuk menolong saudara, untuk memperbaiki situasi. Saudara-saudara, sama seperti dia menggerakkan hati para raja. Di dalam firman Allah, Amsal pasal yang ke-21, ayat yang ke-1 sampai ayat yang kedua berkata begini, hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan, dialirkannya kemana ia ingini. Setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Saudara dan saya tidak usah khawatir saat kita tidak tahu lagi bagaimana cara menjawab dan meyakinkan orang. Kalau tujuan kita itu tulus, kalau tujuan kita itu benar,
Allah bisa gunakan orang lain yang saudara tidak duga. Bahkan Allah bisa membuat orang yang kelihatannya tidak sepakat dengan kita, kemudian mengucapkan perkataan yang akhirnya mendukung kepada keputusan yang Anda buat atau saran yang Anda buat. Saudara-saudara, disinilah saya melihat bahwa betapa harusnya kita bersyukur kepada Tuhan. Bahwa Tuhan itu tidak pernah menyerah dengan situasi kita. Dan Allah menyelamatkan kita dengan berbagai cara yang jenius sekali. Sehingga saudara-saudara bisa lolos dari sebuah keadaan. Saudara-saudara, saudara betul-betul tidak pernah membayangkan saudara akan kaget, saudara akan terheran-heran bagaimana Tuhan bisa menggunakan orang untuk menyelamatkan saudara dan saya. Saudara-saudara, hal lain yang Tuhan lakukan di dalam konteks kemodernan kita, yaitu saya katakan bahwa Tuhan memakai kesadaran diri seseorang. Ya, bagaimana cara Tuhan memakai kesadaran diri atau menggerakkan kesadaran diri di dalam diri seseorang. Saudara-saudara, Tuhan itu dapat menyadarin orang loh. Ya, jadi saudara nggak usah khawatir kalau saudara mendoakan seseorang, saudara mendoakan anak-anak yang sampai hari ini mungkin masih memberontak terhadap orang tua, tidak mengerti apa yang saudara sampaikan, ya tidak mengerti baik dan buruk saudara-saudara. Kadang-kadang seperti firman Allah katakan bahwa ada orang-orang yang tidak mengerti tangan kanan dan tangan kiri. Hal sederhana saudara-saudara. Hal yang menyangkut bahaya atau tidak bahaya bagi dirinya sendiri saja dia tidak sadari. Tetapi kalau kita terus-menerus mendoakan saudara-saudara, banyak orang yang berkata, ya tetapi apa pengaruh dari sebuah doa? Saudara-saudara, doa seringkali melakukan lebih banyak daripada yang saudara bisa lakukan dengan cara lain. Karena doa itu mempersilahkan Tuhan untuk mengerjakan di dalam hati orang tersebut dengan waktu dan cara yang benar-benar di luar dugaan kita. Saudara-saudara, sebab saya ingat perkataan firman Allah yang berbunyi begini di dalam kitab Mazmur, pasal yang ke-16 ayat yang ke-7. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Saudara-saudara, ada orang-orang di dalam firman Allah yang mendapatkan pesan Tuhan pada malam hari ketika dia sedang tidur, ya, lalu dia bermimpi sesuatu, Allah berbicara kepadanya melalui mimpi, Allah mengingatkannya. Saudara-saudara, bagaimana caranya Allah mengingatkan Raja Ahasweros tentang apa yang telah dilakukan sebagai tindakan yang cukup heroik untuk menolong menyelamatkan Raja Ahasweros, yaitu dari orang yang bernama Mordekai ini. Allah mengingatkan tentang jasa Mordekai. Dan saudara-saudara, caranya Allah itu mengingatkan orang-orang tentang sesuatu yang penting, seringkali saudara-saudara dilakukan pada malam hari. Ya. Termasuk saudara-saudara ketika Allah harus mengingatkan istrinya Pilatus. Mungkin saudara-saudara mengingat peristiwa itu bahwa istrinya Pilatus ini diingatkan melalui mimpi agar Pilatus jangan sampai dia membuat keputusan yang salah terkait dengan Yesus. Saudara-saudara, jadi Allah bisa melakukan sesuatu, membangkitkan kesadaran diri seseorang, berbicara pada waktu malam hari. Sama seperti Allah berbicara di dalam Mazmur, Daud ini saudara-saudara dikatakan bahwa pada malam hari, ya hati nuraniku mengajari aku. Nah, saudara-saudara, kalau kita lihat bahwa caranya Musa menyelesaikan masalah ini adalah dengan mengatakan kepada Korah, saudara-saudara, biarlah Tuhan sendiri yang akan menunjukkannya. Nah, saudara-saudara, di dalam hidup kita ini ada hal-hal yang saudara tidak bisa selesaikan dan saya tidak bisa selesaikan. Cara terbaik adalah ya sudah biarkan Tuhan sendiri. Saya katakan tadi, waktu dipakai Tuhan, orang lain dipakai oleh Tuhan, kesadaran diri orang bisa dipakai. Tapi butuh kesabaran saudara dan saya. Untuk yang bagian ini dibutuhkan kesabaran saudara dan saya. Saudara-saudara, kalau kita bilang bahwa ya saya akan tahan di dalam kesabaran saya menghadapi semua tantangan. Saudara-saudara, itu memang menjadi doa yang mengerikan juga oleh karena tidak semua kita dalam kenyataannya akan cukup bersabar ketika saat itu tiba. Ya, karena sebagai seseorang yang dalam tekanan tertentu bisa saja saudara-saudara dia menjadi orang yang meledak juga, sama seperti Musa juga. Dia orang yang paling lembut di dalam firman Allah dikatakan ya. Tetapi dia juga bisa meledak di dalam kemarahannya dan dalam situasi tertentu saudara-saudara dia melakukan tindakan yang fatal juga yang menyebabkannya dia tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Saudara-saudara, jadi hal yang pertama yang kita lihat di sini adalah bahwa di dalam komponen rasa syukur itu ada semacam penyerahan diri kepada Tuhan bahwa
bagian ini saya tidak bisa selesaikan kecuali biarlah Tuhan sendiri yang menyelesaikannya. Jadi mesti ada perasaan begitu, saudara-saudara. Sebab kalau saudara ingin menyelesaikan segala sesuatu dengan diri saudara, saudara stres, tertekan, bahkan saudara-saudara, saudara mencoba untuk memakai cara saudara menyelesaikan bagian yang hanya Tuhan yang bisa selesaikan. Ya, saudara-saudara, tidak usah menggumuli terlalu lama sesuatu yang menjadi bagiannya Tuhan. Saudara ikuti saja kehendak Tuhan. Tidak usah dilawan situasinya. Karena kalau saudara lawan situasinya, saudara-saudara, seperti sekarang ini, ya soal social distancing dan saudara-saudara soal physical distancing, kita nggak usah lawan, saudara-saudara. Karena semua orang harus melakukan yang sama juga ya untuk menghindari bahaya. Jadi kalau kita melawan, kita mencobai Tuhan, dan untuk apa juga, saudara-saudara? Baiklah kita memakai cara yang bijaksana, cara yang penuh dengan hikmat, saudara-saudara, untuk menyerahkan kepada Tuhan apa yang menjadi bagiannya Tuhan. Jangan campur tangan di atas sesuatu yang merupakan bagiannya Tuhan. Nah, yang kedua, saudara-saudara, yaitu caranya Musa menyadarkan Korah. Ya, karena kita tidak fokus kepada soal bagaimana Tuhan menghukum Korah dengan kedua orang lainnya, saudara-saudara, ya keturunan Ruben, tetapi kita mau fokus karena bagaimana caranya Musa, saudara-saudara, menyelesaikan masalah ini melalui mengingatkan Korah bahwa mereka melupakan sesuatu. Ya saudara-saudara, mereka menginginkan lebih daripada yang ditetapkan oleh Tuhan. Ya, mereka menginginkan sesuatu lebih daripada yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Dan inilah alasan pemberontakan Korah dan 250 pemimpin umat Israel yang lainnya, ya saudara-saudara. Walaupun kelihatan terkesan rohani karena tuduhan mereka begini, Musa, kau telah meninggikan dirimu di atas jemaat Tuhan, ya padahal Tuhanlah yang memimpin, ya bukan hanya kamu saja, ya dan semua umat Tuhan ini memiliki hikmat. Semua umat Tuhan ini diberikan kepekaan oleh Tuhan untuk menentukan. Dan kamu tidak boleh meninggikan dirimu di atas umat Tuhan. Kelihatannya rohani, saudara-saudara. Padahal mereka punya tujuan lain. Tujuan lainnya oleh karena Korah, saudara-saudara, selama ini memegang jabatan sebagai pengurus perabot kemah pertemuan. Ya, di dalam Bilangan pasal yang keempat, ayat ke-1 sampai 20, dari keturunan Kehat, saudara-saudara, di mana Korah itu ada, maka di bagian itulah Korah itu harus bekerja, ya oleh karena itu ketetapan Tuhan sendiri. Dan saudara-saudara, setelah melayani sekian waktu dalam kondisi sebagai orang yang cukup terhormat dan ternama di kalangan orang-orang Israel pada waktu itu, lalu timbullah keinginan bahwa dia juga ingin mencoba, ya ingin merasakan bagaimana menjadi imam. Walaupun untuk menjadi imam, saudara-saudara, walaupun sama-sama keturunan Lewi, saudara-saudara, untuk menjadi seorang imam haruslah keturunan Lewi. Tetapi tidak semua keturunan Lewi menjadi imam. Ya, tentang siapa yang harus menjadi imam itu mesti dari garis yang telah ditentukan oleh Tuhan, yaitu dari keturunan Harun. Dan saudara-saudara, inilah yang sedang diincar oleh Korah, karena Korah ingin juga menikmati, saudara-saudara, apakah itu berupa prestise, apakah itu berupa jenis lain dari pelayanan yang bisa dilakukannya, kemampuan-kemampuannya, dan mengenai jabatannya, saudara-saudara, apakah dia karena jabatan yang karena kekayaan atau karena hormat yang dilakukan atau diberikan orang kepada keluarga Korah, maka Korah, saudara-saudara, merasa dirinya lebih baik daripada keturunan Harun. Mungkin dia merasa bahwa dia bisa melakukan hal itu lebih baik daripada yang Harun lakukan. Tetapi saudara-saudara, ada sesuatu yang dia lupa. Ya, masalahnya adalah batasannya itu dibuat oleh Tuhan sendiri, saudara-saudara. Jadi batasannya itu dibuat oleh Tuhan, bukan oleh Musa dan Harun. Saudara-saudara, apa sih yang ditetapkan oleh Tuhan di dalam hidup kita sekarang ini, saudara-saudara, mengenai fisik kita, lalu kemudian mengenai kelahiran kita, saudara-saudara, bahkan orang mengatakan bahwa kematian kita juga. Saudara-saudara, banyak hal yang saudara dan saya mesti minta hikmat Tuhan untuk bisa merasakan di dalam kepekaan kita. Mana batas yang ditentukan oleh Tuhan sendiri. Ya, mana batas yang memang Tuhan tentukan dan mana batas yang mungkin kita bisa masih stretch out gitu. Kita masih bisa perlebar, perpanjang, saudara-saudara.
Nah, masalah yang dihadapi oleh Korah adalah Korah tidak bisa membedakan lagi mana yang ditetapkan oleh Tuhan dan tidak bisa dia tarik lagi, saudara-saudara, yang harus dia bisa terima dengan rasa cukup dan rasa syukur di hadapan Tuhan. Nah, saudara-saudara, itu yang kemudian hilang dari pikiran orang yang bernama Korah. Saudara-saudara, tidak semua anak-anaknya sekali lagi mengikuti cara pikir ayah mereka. Ya, dan untuk itu kita percaya saudara-saudara bahwa di dalam keadilan Tuhan maka orang yang bersalahlah yang akan dihukum, ya, kata firman Tuhan. Kita sekali lagi mesti betul-betul mengingat dan mempelajari dan juga mengenali dalam kepekaan Tuhan mana batas area yang telah ditetapkan oleh Tuhan sendiri dan mana yang kita bisa robah, saudara-saudara. Roma pasal yang ke-12 ayat yang ketiga berkata begini, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Nah, saudara-saudara, Musa kemudian berkata, apakah masih belum cukup? Ya. Nah, waktu perkataan itu diucapkan oleh Musa, saudara-saudara, berkatalah Musa kepada Korah, cobalah dengar, hai orang-orang Lewi. Ya, dan sebenarnya kan mereka Musa, Harun, saudara-saudara, ini adalah mereka sepupuan, ya. Dan kalau mereka dari suku Lewi, maka ucapan itu juga kena kepada Musa dan Harun. Tetapi kali ini Musa betul-betul sudah memposisikan dirinya agak beda, saudara-saudara, oleh karena dia lihat bahwa arahnya yang diambil oleh Korah ini sudah melawan keputusan Tuhan. Lalu berkatalah Musa kepada Korah, cobalah dengar hai orang-orang Lewi, belum cukupkah bagimu bahwa kamu dipisahkan oleh Allah Israel dari umat Israel? Yang pertama, saudara-saudara, belum cukupkah bagimu Korah dan kalian 250 pemuka Israel dipisahkan oleh Allah Israel dari umat Israel dan diperbolehkan mendekat kepadanya supaya kamu melakukan pekerjaan pada kemah suci Tuhan dan bertugas bagi umat itu untuk melayani mereka. Saudara-saudara, dengan kata lain bahwa Musa berusaha untuk menyadarkan Korah, ya, yang lebih daripada semua yang kamu perjuangkan, kamu lupa untuk bersyukur bahwa kamu telah diberikan berkat-berkat rohani yang kalau kamu bandingkan dengan orang-orang lainnya, kalau kamu bandingkan dengan anak lain dari keturunan Lewi, kamu dianugerahi Tuhan untuk melayani juga di kemah pertemuan. Dan saudara-saudara, dengan cara begitu maka Musa sedang menyadarkan kita juga pada hari ini bahwa dibanding dengan apa yang kita miliki sekarang, seberapa besarkah rasa kehilangan kita kalau kita kehilangan perkara-perkara rohani di dalam hidup kita. Apakah kita akan betul-betul merasa kehilangan atau kita akan mengatakan, saudara-saudara, enggak ada pengaruhnya kalau kita tidak berdoa lagi, enggak ada pengaruhnya kalau kita tidak lagi membaca firman Tuhan, enggak ada pengaruhnya kalau kita tidak ke gereja, enggak ada pengaruhnya kalau kita tidak puasa. Saudara-saudara, perkara-perkara rohani ini hilang dari diri kita, kita merasa biasa-biasa saja dan kita lupa bahwa semua berkat rohani ini memiliki Yesus di dalam hati kita, memiliki atau diselamatkan oleh Tuhan menjadi perkara rohani yang luar biasa, saudara-saudara, bagi saudara dan saya. Tetapi itu semua tiba-tiba menjadi tidak berharga dan kita mengejar sesuatu yang lain. Dan yang kita kejar apalagi, saudara-saudara, yang merupakan sesuatu yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Kita ingin melewati batas yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Saudara-saudara, hal ini juga mengingatkan kita tentang satu hal, ya, bahwa banyak kali orang yang kemudian mengalami krisis iman di dalam hati mereka, saudara-saudara, oleh karena alasan-alasan tertentu. Dan mereka melupakan bahwa mereka telah memiliki Kristus sebelumnya di dalam hati mereka. Mereka memiliki sesuatu yang sangat berharga di dalam diri mereka, yang dicari oleh umat manusia, yang tersembunyi selama berabad-abad, yang Yesus katakan keselamatan datang dari orang Yahudi, yang dimaksudkannya, saudara-saudara, bahwa di dalam sejarah keselamatan itu Yesus muncul dari garis keturunan Yahudi. Dan saudara-saudara, kalau Yesus itu menjadi jalan keselamatan bagi kita, tetapi sebagian orang yang mengalami krisis iman di dalam hati mereka, kemudian mereka lupa dengan berkat rohani ini. Mereka lupa, saudara-saudara, bahwa mereka
memiliki sesuatu yang bahkan malaikat-malaikat saja sangat ingin menjadi bagian dari promosi kerajaan Allah, bagian daripada pekabaran Injil yang luar biasa. Dan saudara-saudara, dan sukacita itu hanya diberikan oleh Tuhan kepada kita, orang-orang yang telah menerima Yesus Kristus dan orang-orang percaya. Saudara-saudara, tetapi karena apa yang dialami oleh orang-orang dalam situasi hidup mereka, sehingga mereka bisa melupakan berkat rohani yang sangat besar ini. Saudara-saudara, ingatlah bahwa perkara-perkara rohani itu menjadi bagian yang terpenting di dalam hidup kita. Oleh karena sama seperti kalau saudara memiliki segala sesuatu tetapi jiwamu binasa, kata firman Tuhan. Jikalau kita membuat pilihan yang salah tentang keselamatan hidup kita, jikalau kita merasa aman oleh karena kita tidak merasa ada kehilangan apa-apa waktu kita tidak lagi berdoa, bersekutu dan memuji Tuhan, saudara-saudara, kita tidak merasa kehilangan apa-apa. Saudara-saudara, mungkin itu adalah kehilangan yang terbesar dibandingkan dengan kehilangan harta kita, atau kita tiba-tiba jatuh miskin, atau kita tiba-tiba kita mengalami ekonomi kita porak-poranda. Saudara-saudara, walaupun saya tidak mengatakan bahwa tidak ada pengaruh terhadap pikiran dan hati kita kalau kita mengalami goncangan ekonomi. Semua itu memberikan dampak kepada kita. Tetapi saudara-saudara, di dalam perkara Korah ini, Musa kemudian mengingatkan Korah, kamu telah melupakan sesuatu yang sangat besar, bahwa kamu diberikan hak khusus. Dan saudara-saudara, ini tidak diberikan kepada orang lain, tidak diberikan kepada saudara-saudaranya atau kepada suku-suku yang lain, tetapi khusus kepada kamu, kamu masih bisa melayani di rumah Tuhan. Bukankah itu adalah perkara yang begitu luar biasa? Memiliki Tuhan yang berkata-kata kepada kita, memiliki Tuhan yang berfirman kepada kita, memiliki Tuhan yang menyatakan dirinya di dalam Yesus Kristus, dan saudara-saudara, memiliki Yesus di dalam hati kita. Bukankah itu melebihi dari apapun juga? Tetapi mengapa semua itu bisa kamu lupakan sehingga tidak ada lagi rasa cukup, tidak ada lagi rasa syukur di dalam hatimu, bahkan kamu menginginkan sesuatu yang justru telah dibatasi dan ditetapkan oleh Tuhan. Saudara-saudara, di dalam bilangan pasalnya yang ke-16 ayat yang ke-10 dikatakan demikian, ya, bahwa engkau diperbolehkan mendekat bersama-sama dengan semua saudaramu Bani Lewi. Dan sekarang mau pula kamu menuntut pangkat imam lagi. Saudara-saudara, Musa mengingatkan bahwa keputusan untuk soal siapa yang menjadi imam itu adalah keputusan Tuhan. Dan yang kedua adalah kalau memang kita tidak ditetapkan untuk itu, ya, di dalam segala hal, saudara-saudara, kita dilahirkan dengan berbagai keterbatasan, kita telah mengusahakan segala sesuatu dan kita harus bisa merasa cukup dan bersyukur. Kita tidak memikirkan lebih daripada yang dianugerahkan Tuhan kepada kita. Saudara-saudara, kita tidak perlu juga marah kepada orang yang diberikan kelebihan-kelebihan. Saudara-saudara, kita hidup bersama-sama di dalam kekeluargaan kita sebagai anak-anak Tuhan dengan sama-sama bersyukur. Ya, orang yang punya lebih bersyukur, orang yang merasa dirinya pas-pasan juga tetap bisa bersyukur, bahwa orang yang masih kekurangan pun masih bisa punya bagian untuk bersyukur kepada Tuhan. Rasa syukur ini, saudara-saudara, akan menjadi pengikat kita satu dengan yang lainnya. Tetapi bayangkanlah jikalau orang yang tidak merasa cukup, saudara-saudara, orang yang tidak bisa bersyukur, kemudian membenci orang yang punya kelebihan. Saudara-saudara, bukan persaudaraan yang dikehendaki, yang seperti ini yang dikehendaki oleh Allah kita. Saudara-saudara, kita tidak perlu marah kepada orang yang memiliki kelebihan-kelebihan atau orang yang kaya, saudara-saudara, orang yang mungkin sehat. Kalau saudara kebetulan adalah orang yang juga terjangkit, saudara-saudara tidak bisa marah kepada orang yang tidak terjangkit. Kita melihat bahwa ada beberapa orang yang dirasuki oleh pikiran yang sangat tidak benar, saudara-saudara, sehingga mereka secara sengaja, ya, saudara pernah diberikan contoh orang memaparkan dirinya secara sengaja supaya orang lain ikut terpapar. Saudara-saudara, apa yang terjadi sebenarnya dari orang-orang yang tidak memiliki rasa syukur di hadapan Tuhan? Kalau orang tidak bisa mengendalikan dirinya, kalau orang tidak bisa lagi untuk mengatasi keadaan-keadaan yang ada, saudara-saudara, maka yang terjadi adalah kerusakan. Ya, sekali lagi, melalui peristiwa ini, saudara-saudara, firman Allah menyadarkan kepada kita semua
waktu Musa mengingatkan kepada Korah, saudara-saudara, bahwa kamu harusnya mengerti ya bahwa ada yang telah dianugerahkan Tuhan kepadamu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Dan kamu sebaiknya tidak menginginkan sesuatu yang tidak ditetapkan oleh Tuhan bagi kamu. Saudara-saudara, itulah yang kita sebut sebagai semacam perasaan cukup di dalam diri kita. Kesadaran tentang rasa cukup. Dan kesadaran rasa cukup inilah membuat kita bisa berterima kasih kepada Tuhan. Tetapi kalau kita, saudara-saudara, tidak merasa cukup selalu, saudara-saudara, sampai kapan kita bisa mengucap syukur pada Tuhan? Karena kalau saudara-saudara mengingat apa yang terjadi sekarang ini, saudara-saudara, barangkali apa yang terjadi sekarang ini di dalam dunia kita mungkin saja lahir dari sifat manusiawi kita yang tidak merasa cukup, saudara-saudara. Dan itu sebabnya kita melanggar berbagai pembatasan. Dan saudara-saudara, Musa juga mengingatkan kepada Korah, ya, jangan lupa bahwa kamu tidak boleh menurunkan nilai berkat rohani. Karena berkat rohani ini sungguh-sungguh harus menguasai pikiran dan hati kita. Ya, Korah, kamu menginginkan jabatan, tetapi kamu lupa bahwa kamu sebenarnya sudah diletakkan oleh Tuhan untuk melayani, menyiapkan semua perabot-perabot untuk kemah pertemuan. Itu adalah sebuah kehormatan untuk bersama-sama dengan kaum Lewi, ya, untuk melayani, ya, untuk berada di rumah Tuhan dengan saudara-saudaramu, untuk berada dekat dengan Tuhan, katanya, untuk berada melayani Tuhan. Saudara-saudara, mungkin kita merasa bahwa bagian kita di dalam rumah Tuhan atau pelayanan kita bukanlah pelayanan yang kelihatan seperti orang-orang lain menonjol. Tidak apa-apa, saudara-saudara, tidak apa-apa. Seorang hamba Tuhan yang tidak bisa berkhotbah seperti pendeta-pendeta yang besar, saudara-saudara, tidak apa-apa. Dia melayani dengan keterbatasannya, dengan sungguh-sungguh, dengan ketulusannya. Sebab Tuhan punya titik maksimum untuk setiap kita. Dan saudara-saudara, Tuhan punya kapasitas masing-masing yang dianugerahkannya kepada kita. Dan saudara-saudara, seorang yang melayani Tuhan sebagai pemuji, ya, seorang yang melayani Tuhan sebagai pemusik dan seterusnya. Saudara-saudara, kita tidak perlu untuk menerobos sesuatu yang saudara tahu saudara tidak ditetapkan untuk itu. Dan itu sebabnya saya katakan bahwa kita memerlukan kepekaan untuk menentukan mana batas yang ditetapkan Tuhan dan mana batas yang sebenarnya kita bisa tembus. Dan ini butuh hikmat Tuhan. Saudara-saudara, tetapi itu yang gagal dilakukan oleh Korah yang kemudian Musa mengingatkannya. Saudara-saudara, rasa syukur ini diperlukan di dalam situasi pandemi ini. Rasa syukur ini menolong kita di dalam keluarga kita. Inilah yang membuat kita bisa bertahan. Saudara-saudara, inilah yang membuat kita bisa survive dan kita bisa berterima kasih kepada Tuhan karena di dalam situasi seperti ini kita masih bisa menikmati keluarga kita masih bisa menikmati kesehatan kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk melakukan sesuatu yang lebih baik lagi ke depan lewat dari masa pandemi ini. Saudara-saudara, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita berterima kasih karena Tuhan menyelamatkan kawan-kawan kita. Kita berterima kasih karena Tuhan memeliharakan gereja kita dan pelayanan kita. Saudara-saudara, bahkan beberapa hal yang kita coba tembus sekarang ini, saudara-saudara, oleh karena kita yakin bahwa pembatasan itu tidak dibatasi oleh tangan Tuhan. Apa saudara-saudara yang kita lakukan? Saudara dan saya akhirnya terhubung secara online. Inilah yang kita sebut sebagai apa yang bisa kita terobos, saudara-saudara. Apa yang bisa kita lewati karena Tuhan masih mengizinkannya. Tetapi ada hal-hal yang mungkin kita tidak bisa terobos, saudara-saudara. Sebab kalau saudara dan saya terobos, mungkin itu akan berbahaya bagi kita. Contohnya, kalau kita tiba-tiba dalam pembatasan seperti ini, saudara-saudara, melawan ketentuan itu, kemudian kita kumpul sama-sama, lalu kita terpapar dengan sakit penyakit, saudara-saudara, kita membahayakan diri kita dan kita menguji dan kita mencobai Tuhan. Saudara-saudara, saya kira itu tidak pada tempatnya. Sekarang ini bagi kita adalah dengan rasa cukup dan bersyukur kepada Tuhan. Berdoalah supaya saudara-saudara dan saya akan dianugerahi oleh Tuhan. Mana yang batasan yang Tuhan tetapkan dan tidak boleh kita lewati, dan manakah batasan yang masih kita bisa lewati, saudara-saudara, kita masih bisa mendorongnya dan kemudian kita mengusahakan sesuatu melewati dari keterbatasan kita. Jangan sampai kita gagal seperti Korah ini, saudara-saudara, yang tanpa sadar bahwa dia mengabaikan perkara rohani, dia mengabaikan ketentuan Allah, dia mengabaikan keputusan Tuhan, dan saudara-saudara, dia menginginkan sesuatu yang telah dibatasi oleh Tuhan sendiri. Dan saudara-saudara, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Tuhan tuntun pikiran hati saudara dan saya. Sekali lagi,
rasa syukur ini diperlukan pada masa pandemi ini bagi kita semua. Bukan hanya untuk survive, tetapi juga saudara-saudara untuk bisa melewati semua ini dengan baik dan akan dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan di depan. Nah saudara-saudara, rasa syukur ini didasari oleh rasa cukup di dalam hati kita. Dan rasa cukup ini akan membuat saudara dan saya masih bisa bahagia di dalam segala keterbatasan kita. Itu sama seperti seorang yang masih bisa berolahraga, ya walaupun dia tidak bisa keluar dari rumahnya, tapi dia masih bisa di dalam ukuran 1 kali 1 meter, dia masih bisa berolahraga dan membuat dirinya tetap terjaga dengan sehat. Saudara-saudara, selalu rasa cukup itu melahirkan daya kreativitas. Saudara-saudara, saya berdoa agar kita semua akan ditolong oleh Tuhan, akan dituntun olehnya. Marilah kita tundukkan kepala. Bapa di surga, kami berdoa menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan dari pelajaran rohani yang Tuhan munculkan dari peristiwa Korah ini, maka Engkau mengajari kami Tuhan tentang batasan yang tidak perlu kami lewati oleh karena Engkau sendiri yang menentukannya. Dan hal yang berkaitan dengan perkara-perkara rohani yang seharusnya tidak kami gantikan dengan tujuan-tujuan lain atau dengan sasaran-sasaran lain yang kami anggap lebih penting dari perkara-perkara rohani. Tuhan Yesus, berikanlah kepada kami kepekaan untuk bisa membedakan mana yang tidak boleh kami terobos dan mana yang bisa kami terobos untuk membangkitkan sesuatu yang baik. Bapa di surga, terima kasih. Kami berdoa juga supaya hikmat Tuhan akan diturunkan bagi anak-anak kami, bagi seluruh umat-Mu Tuhan Yesus, di dalam perlindungan dan kuasa Tuhan. Bapa, jikalau sebentar kami akan masuk di dalam perjamuan kudus, biarlah Engkau akan memberkatinya. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, sebentar lagi kita akan masuk di dalam perjamuan kudus dan marilah kita siapkan hati kita. Saudara dapat menggunakan hal-hal yang sederhana di rumah dengan cangkir yang kecil, dengan potongan roti. Saudara bisa isi cangkir yang kecil dengan wine kalau ada, kalau tidak ada dengan sirup atau dengan teh. Lalu potongan roti bisa diganti dengan sejenis lainnya, saudara-saudara, yang bisa saudara gunakan sebagai perlambangan dari tubuh Kristus. Saudara-saudara, marilah kita siapkan hati kita. Bapa di surga, sebentar ini kami akan mengambil bagian di dalam perjamuan kudus, kiranya Tuhan akan berkati hati kami. Kami berdoa Tuhan di dalam rasa hormat kami kepadamu, bahwa Engkau begitu baik dan ajaib. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Saudara-saudara, marilah kita berdiri bersama-sama dan kita memegang unsur-unsur yang ada di dalam untuk perjamuan kudus pada hari ini. Angkatlah potongan roti itu atau kepingan itu di tangan kananmu dan saya akan membacakan firman Allah yang berkata seperti ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Selanjutnya saudara-saudara, marilah kita mengangkat cawan ini di tangan kanan kita dan firman Allah berkata demikian. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari kita bersyukur kepada Tuhan beberapa saat. Biarlah Tuhan memberkati kita, batin hati kita dengan rasa cukup di hadapannya. Supaya dari rasa cukup itu kita bisa melahirkan rasa syukur di hadapan Tuhan. Haleluya. 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 Oh Yesus, kami berterima kasih karena firman yang telah Kau paparkan bagi kami semua, sehingga pikiran hati kami mengerti rancangan dan rencana-Mu dan arah yang Kau inginkan agar kami ambil. Tuhan Yesus, terima kasih untuk perjamuan kudus yang bisa kami laksanakan pada hari ini.
Engkau telah menyertai kami dan Engkau memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudara-saudara, marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara, kita telah menyelesaikan kebaktian kita secara online pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dan biarlah perjamuan kudus yang kita laksanakan di rumah-rumah kita, saudara-saudara, kita tetap diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, sekali lagi Tuhan memberkati.